Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Psikologi Kewirausahaan. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat semua ya. Baik, nah di Psikologi Kewirausahaan kita kali ini di pertemuan kedua. Kalau kemarin kita di pertemuan pertama sudah membahas terkait kontrak belajar dan sedikit pengenalan tentang kewirausahaan. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan proses dan konsep kewirausahaan. Nah, tentunya sebelum kita jauh lebih mendalam, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya kewirausahaan itu. Nah, yang pertama pengertian. Nah, di pengertian kewirausahaan ini mungkin kita sudah sering pernah atau sering mendengar istilah entrepreneur, tapi sebenarnya entrepreneur itu apa sih gitu ya. Nah, entrepreneur sendiri itu berasal dari bahasa Prancis dan mungkin banyak yang udah tahu atau mungkin baru tahu kali ini kalau entrepreneur itu sebenarnya berasal dari bahasa Prancis. Nah, diartikan ke dalam bahasa Inggris menjadi between taker atau go between, yaitu pengambil resiko antara untung dan rugi. Jadi itu kurang lebihnya dari asal kata dari kata entrepreneur. Jadi selama ini kalau kalian sering menyebut entrepreneur ya itu sebenarnya berasal dari kata Prancis. Nah, kemudian ada beberapa pengertian dari para tokoh-tokoh, tapi saya ambil dua saja. Nah, menurut Robert Hisrich di tahun 85, entrepreneur itu merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dan kemudian mengabdikan diri baik waktu dan tenaga serta menanggung resiko baik keuangan, kejiwaan, sosial dan menerima balas jasa dalam bentuk uang maupun kepuasan pribadinya. Jadi berawal dari kata entrepreneur tadi yang berarti pengambil resiko antara untung rugi, maka Robert Hisrich menyimpulkan bahwa entrepreneur ini adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh seseorang dengan dia berani mengambil segala resikonya, baik itu keuangan, kejiwaan, sosial maupun dan lainnya. Tetapi resiko tersebut ia ambil karena dia ingin mengambil sesuatu keuntungan dari apa yang sudah dia lakukan, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kepuasan yang lain. Maka orang-orang yang mengambil jalur entrepreneur atau wirausaha, maka dia memiliki jiwa-jiwa yang berani mengambil resiko. Nah, kemudian di tahun 94 ada Joseph Schumpeter. Nah, Joseph ini mengemukakan bahwa wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang atau jasa yang baru. Jadi Joseph sudah lebih ke arah adanya orang-orang yang berani membuka sebuah sistem ekonomi, kemudian dia memperkenalkan barang atau jasa yang baru. Jadi sudah ada langkah inovatif bagi orang-orang yang mau melakukan wirausaha. Misalnya dari sekarang kita sering melihat di jalanan atau di manapun banyak minuman-minuman dijual oleh berbagai macam pengusaha, tetapi satu dengan yang lain memiliki sebuah inovasi yang baru. Karena mereka menganggap bahwa minuman yang sudah ada mungkin perlu diperbaiki atau perlu diberi sentuhan yang lain, maka ia akan memperkenalkan barang atau jasa yang baru menurut pribadinya atau menurut dari kelompoknya. Jadi itu beberapa pengertian dari wirausaha. Nah, kemudian ada beberapa proses kewirausahaan. Nah, dari beberapa proses kewirausahaan ini tentunya kita di psikologi kewirausahaan pertama akan melihat adanya pola pikir, kemudian ditambah ide dan ditambah inovasi. Nah, pola pikir, ide dan inovasi itu bisa muncul ketika adanya peluang. Jadi ketika ada peluang, mungkin orang akan muncul pola pikir, ide dan inovasi. Ketika di masa pandemi seperti ini misalnya, begitu orang banyak sekali membutuhkan masker, maka muncul sebuah pola pikir bahwa masker ini menjadi sebuah kebutuhan utama. Kemudian muncul ide, bagaimana caranya untuk agar masker-masker ini bisa diterima di masyarakat.
kemudian ditambah inovasi, oh mungkin perlu dibikin corak-corak yang menarik, perlu dibikin bentuk-bentuk yang menarik, sehingga dia akan menghasilkan sebuah produk. Itu kalau dalam bentuk produk. Kalau misalnya dalam bentuk jasa, misalnya ketika di awal-awal dahulu Gojek atau transportasi online yang lain, dia melihat bahwa peluang transportasi di Indonesia ini masih agak semerawut. Orang butuh yang praktis, orang butuh yang cepat, tetapi tidak perlu ribet-ribet harus ke pinggir jalan, harus mencari tempat untuk memberhentikan ojek dan lain sebagainya. Maka muncul sebuah pola pikir bahwa ternyata orang-orang akan mendatang pasti akan membutuhkan sesuatu yang praktis. Kemudian ide dan inovasinya memunculkan sebuah sarana transportasi online. Akhirnya muncul jasa yang namanya Gojek. Nah, kemudian produk dari pola pikir, kemudian produk dan jasa itu kemudian dia akan mempengaruhi lingkungan. Lingkungan juga akan memunculkan adanya peluang. Jadi kehadiran Gojek, kehadiran transportasi yang lain tadi bisa muncul dari adanya lingkungan perkotaan terlebih dahulu. Kemudian lingkungan perkotaan muncul yang namanya sebuah kebutuhan, akhirnya menghadirkan sebuah peluang. Maka ketika sudah terbentuk komunitas atau ketika sudah terbentuk sebuah kebutuhan, maka lingkungan sekitar juga akan ada yang mendukung atau ada yang tidak mendukung. Yang awal-awal pasti banyak pro kontranya, pasti itu hal yang wajar. Tetapi sekarang sudah menjadi sebuah habit atau sebuah kebiasaan dari lingkungan sekitar, atau bahkan kita sendiri mungkin kehadiran GoFood atau GrabFood itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Semua serba praktis di situ. Nah, tentunya lingkungan juga akan menghadirkan sebuah resiko dan tantangan. Tantangannya apa aja dan resikonya apa aja itu pasti bisa hadir dari lingkungan. Di awal-awal pasti orang mau membuka usaha, lingkungan bisa menjadi tantangan. Misalnya ketika dihadirkan sebuah Gojek online, tantangannya adalah ojek-ojek pangkalan. Itu dari lingkungan. Kemudian dari berbagai macam peraturan-peraturan yang muncul di sekitar daerah yang melarang awal kehadirannya sebuah transportasi online karena dianggap ini, dianggap itu. Tetapi kemudian itu bisa menjadi sebuah keberhasilan atau menjadi sebuah kegagalan. Maka dilihat lagi. Sekarang kita bisa katakan bahwa Gojek atau transportasi online yang lain seperti Grab misalnya bisa dikatakan berhasil, cukup mampu menarik daya tarik pasaran. Karena itu tadi, semua kebutuhan, semua proyeksi ke depan dari pola pikir orang-orang di kita di Indonesia tentunya akan berpikir ke arah yang selalu semakin lama semakin ingin praktis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian pola pikir wirausaha, kemudian McGrath dan Macmillan tahun 2000 ada 7 mindset wirausaha. Nah, 7 mindset wirausaha ini apa aja? Yang pertama, orientasi pada aksi. Nah, tentu wirausahawan yang sukses tidak akan berhasil kalau tidak beraksi-beraksi, ya hanya sekedar rencana bayang-bayang, maka tidak akan berhasil, tidak akan terwujud sebuah usahanya. Maka orientasi pada aksi, tetapi aksi tersebut juga diimbangi dengan planning atau rencana-rencana yang mapan. Kemudian fokus pada eksekusi. Nah, ketika sebuah rencana itu sudah istilahnya sudah dibangun, kemudian mindsetnya sudah ada, peluang sudah ada, maka bagaimana caranya untuk mengeksekusi sebuah gagasan atau ide tersebut? Mungkin mau dimulai dari misalnya mau buka toko, dimulai dari rumah misalnya, terus kemudian harus kira-kira modalnya harus mempunyai berapa, atau nanti cara pemasarannya bagaimana. Nah, itu fokus kepada eksekusi. Nah, kemudian juga berpikir simpel. Berpikir simpel artinya memang segala usaha itu memiliki resiko ya. Tidak ada usaha yang tidak memiliki resiko, minimal resiko tidak balik modal. Nah, berpikir simpel artinya ketika sudah ide, gagasan dan lain sebagainya, ya segera laksanakan. Simpelnya adalah ya ini mau nggak mau harus dilaksanakan, dan tidak berpikir. Kadang-kadang kita
mau usaha itu pasti kita berpikir yang aneh-aneh. Wah, nanti kalau rugi gimana? Kemudian wah, nanti kalau saya harus bangun pagi terus kuliah saya gimana? Habis itu nanti kalau ini sisa banyak kita harus bagaimana? Kita terkadang terbayang-bayang dengan apa yang sudah ada di pikiran kita sebelumnya. Nah, dulu ketika saya waktu kuliah S2 saya juga pernah usaha yang namanya pembuatan susu kedelai. Nah, di situ sebenarnya awalnya saya hanya berpikir simpel, ternyata prosesnya tidak sesimpel itu. Nah, saya berpikir bahwa membuat susu kedelai itu, saya lihat tutorial sepertinya sederhana. Ketika dilaksanakan, nah tentu tantangannya sangat luar biasa. Bagaimana harus menyiapkan kedelai itu dari pagi, kemudian direndam sampai sore, nanti sore itu baru diolah, kemudian jam 9 malam didiamkan lagi, nah jam 3 pagi itu baru bisa di packing istilahnya, baru bisa di packing, baru bisa dipasarkan. Nah, ternyata prosesnya hampir 24 jam dan itu cukup memang menyita waktu. Ya memang awalnya saya tidak terlalu berpikir yang muluk-muluk. Saya berpikir simple, gimana caranya ini bisa saya eksekusi, bisa saya jual, karena saya merasa waktu itu pembuatan trial itu cukup bisa diterima di kalangan sekitar. Jadi saya buatlah waktu itu. Dan ternyata tidak sesimpel itu gitu ya. Nah, kemudian selalu berkreasi kaitannya dengan inovatif tadi. Ketika kita sudah memiliki suatu produk, agar produk ini terus bisa diterima di masyarakat dan bisa bersaing dengan yang lain, maka kita harus selalu berkreasi. Contohnya minum-minuman, awalnya hanya ada sekedar minuman model-model susu, kemudian dibikin susu rasa ini, susu rasa itu, kemudian sekarang ditambahkan boba, nanti setelah boba ditambahkan cendol, setelah cendol nanti ditambahkan cincau dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari kreasi. Maka tidak heran jika kita sekarang melihat banyak sekali produk-produk makanan minuman yang aneh-aneh di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan muda-mudi ini. Nah, kemudian memiliki integritas. Nah, integritas kaitannya bagaimana ketika kita memiliki usaha, ya kita tentunya tidak hanya serta ingin mencari keuntungan aja. Kita harus memiliki integritas terkait dengan integritas terhadap peraturan-peraturan dan integritas terhadap lingkungan juga. Kita mungkin kalau membuka usaha misalnya seperti yang mengeluarkan limbah misalnya, nah itu kita juga harus memperhatikan lingkungan. Jangan kita hanya seenaknya aja gitu ya. Kita hanya membuka usaha, kita tidak memikirkan lingkungan, akhirnya nanti dampaknya juga tidak baik. Nah, kemudian mengambil peluang yang baik, artinya mengambil peluang yang baik ini ya seperti kemarin misalnya masker sangat-sangat dibutuhkan. Bukan terus kita menimbun kemudian kita menjual semahal-mahalnya. Itu bukan pengambil peluang yang baik. Artinya di situ ada unsur kesengajaan atau memang ingin mencari keuntungan semata, tidak memperdulikan lingkungan dan lain sebagainya, akhirnya dia menjual semahal-mahalnya. Ya ambillah peluang tersebut, tetapi kita juga menjualnya secara istilahnya secara logika. Kita tidak perlu menimbun. Kalau kita memang mau menjual, ya sudah kita kulak istilahnya, habis itu kita jual kembali. Tidak perlu menimbun yang sampai bertonton seperti kemarin ketika pandemi itu banyak yang menimbun masker, menimbun alat kesehatan. Maksudnya agar nanti bisa dijual dengan harga sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya. Nah, kemudian pandai bersosialisasi. Nah, pandai bersosialisasi ini tentunya ada manfaatnya bagi untuk kita memasarkan produk kita atau produk jasa kita. Nah, kalau kita tidak berpandai sosialisasi, bagaimana kita mau memperkenalkan produk kita? Kita cuma diam di rumah, tidak mengenalkan bahwa kita ini memiliki produk, ya tentunya produk kita nggak akan laku. Bersosialisasi baik itu secara langsung maupun non langsung. Kalau misalnya langsung ya kita bisa mungkin kalau kita kenal istilahnya dari mulut ke mulut misalnya, atau kemudian kita bersosialisasi melalui sosial media misalnya, kita
beriklan dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga dari sisi langsung kita misalnya promosi ke teman-teman, kemudian kita berikan sembari promosi kita juga sedekah, bisa kita berikan ke tetangga misalnya kalau kita mempunyai sebuah produk. Itu salah satu beberapa pola pikir wirausaha agar usahanya diberi kelancaran. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola pikir wirausaha. Nah, pola pikir tadi juga tentu tidak serta-merta langsung keluar begitu aja ya. Ada beberapa yang bisa mempengaruhi pola pikir tersebut. Di antaranya faktor lingkungan. Nah, ada beberapa riset menunjukkan bahwa ikatan sosial, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah merupakan faktor situasional yang menunjang terciptanya mindset entrepreneurship. Maka kita tidak heran ketika misalnya ada satu keluarga yang dia kok dari bapak sampai anak-anaknya wirausahawan semua. Kemudian ada yang usaha ini, usaha itu. Karena apa? Yaitu faktor lingkungan berawal dari keluarga. Mungkin dukungan keluarganya yang baik untuk mendukung anaknya menjadi wirausaha. Atau ketika dia dari kecil sampai besar, dia melihat sebuah adanya role play. Adanya contoh. Bapaknya atau ibunya misalnya menjadi seorang pengusaha, kemudian bisa menghidupi mereka. Nah, tentunya mereka juga ada keinginan, oh ternyata berwirausaha itu dengan membuka usaha apa bisa mencukupi hidup, tidak harus bekerja di orang lain, tidak harus bekerja di kantoran misalnya. Nah, mindset seperti itulah yang bisa terbentuk dari adanya lingkungan, berawal dari lingkungan keluarga misalnya. Kemudian atau ikatan sosial misalnya. Kita mengenal ada beberapa etnis tertentu yang dia sangat kuat di dalam usaha-usahanya. Maka karena ikatan sosial atau ikatan sesama, misalnya sesama etnisnya misalnya, atau sesama lingkungan sosialnya, dia saling mendukung. Kemudian disitulah maka ia akan terbentuk sebuah jiwa kewirausahaan yang berawal dari lingkungan atau berawal dari ikatan sosial. Nah, kemudian faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan ini dianggap sebagai proses pembelajaran yang panjang untuk mendorong pengembangan kualitas produk dan keterampilan. Memang tidak ada jaminan pendidikan setinggi-tingginya akan menjamin seseorang sukses dalam berwirausaha, atau pendidikan yang tergolong rendah akan sukses. Sebenarnya tidak ada jaminan. Adapun ketika orang yang berpendidikan tinggi sukses, maka dia sudah melewati masa yang panjang atau melewati perjuangannya. Kita kan terkadang hanya melihat seseorang itu ketika sukses, tetapi di balik kesuksesan itu kita tidak melihat sejauh mana perjuangannya. Dan ketika misalnya ada lulusan SD dia menjadi pengusaha sukses, nah kita tidak hanya bisa melihat dari faktor pendidikannya juga, tapi kita juga lihat dari faktor lingkungannya tadi. Maka ketika faktor pendidikan menjadi sebuah pola pikir yang mempengaruhi pola pikir, maka bisa jadi pendidikan itu menjadi sebuah arah pengembangan sebuah kualitas atau keterampilan. Nah, misalnya ketika di SMK, misalnya pendidikan di SMK, dia diajarkan untuk berbagai macam keterampilan. Nah, dari situ dia bisa sebagai modal untuk membuka usaha. Atau misalnya yang kuliah-kuliah seperti teman-teman sekalian, kalian sudah dibekali beberapa ilmu entrepreneurship, mungkin ilmu MSDM, kemudian ilmu-ilmu ini yang lain. Nah, ilmu yang kalian dapatkan itu bisa dijadikan sebagai pengembangan sebuah kewirausahaan yang manajerialnya lebih baik. Mungkin kalian bisa kalau misalnya di akuntansi misalnya bisa dibekali dengan ilmu manajemen keuangan yang baik. Kemudian di psikologi misalnya ketika kalian nanti membuka sebuah biro, kalian tahu bagaimana caranya mengelola sumber daya manusianya dengan baik, kemudian manajerial SDM-nya bagaimana, itu bisa sebagai dasar. Nah, kemudian pengalaman. Nah, faktor pengalaman ini juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pola pikir orang berwirausaha. Kalau kita lihat di gambar di samping itu ada Bob Sadino yang kita sudah tahu dan beliau sudah almarhum, tetapi kisahnya sangat-sangat luar biasa, sangat menginspirasi bagi kalangan wirausaha. Nah, pengalaman ini memiliki modal untuk
menggerakkan bisnis yang ke arah yang lebih besar. Nah, pengalaman seseorang ini bisa menjadikan orang itu berpikir rasional, objektif agar tidak mengulang kegagalan. Maka ketika orang yang memiliki usaha yang sukses, pasti pengalamannya juga cukup banyak. Bagaimana pengalaman kegagalannya, bagaimana pengalaman ketika dia membuka usaha. Mungkin dia usaha yang sekarang, misalnya usaha baju, terlihat sukses, tetapi dulu mungkin dia sebelumnya sudah pernah mempunyai pengalaman membuka usaha yang lain, misalnya membuka toko HP misalnya, ternyata gagal. Kemudian dari pengalamannya dia membuka usaha yang lain, ternyata gagal lagi. Nah, ketika kegagalan-kegagalan itu menjadikan sebuah pengalaman, akhirnya dia selalu akan melihat peluang-peluang yang ada. Maka ketika dia melihat peluang yang ada, yang kemungkinan itu jauh lebih baik, maka akan diambil. Nah, tentunya akan ada resikonya. Nah, kalau ada resikonya, ya usaha pasti ada resikonya. Maka pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan tadi bisa menjadi sebuah pembelajaran agar ke depan tidak terulang kembali dan akhirnya dia bisa menuju ke suksesan dalam berwirausaha. Nah, pengalaman ini juga kata Bob Sadino, janganlah hanya dipegang sendiri, tetapi ketika kita mempunyai pengalaman suatu hal, misalnya dalam usaha apapun, terus kemudian ada orang yang bercerita mau usaha, nah kita juga sudah memiliki pengalaman, ya silahkan dibagi. Mungkin ketika kita mau membuka usaha minuman, nah terus ada teman yang sudah pernah membuka usaha minuman, pasti akan saling bercerita pengalamannya apa, kendalanya apa, tantangannya apa. Nah, disitulah pengalaman itu jangan hanya dipendam sendiri, tapi juga bisa dibagi. Nah, kemudian di psikologi kewirausahaan ini, ketika kita berwirausaha, kita harus juga memiliki pola pikir yang beretika dalam kewirausahaan tentunya. Nah, bagaimana etika-etika itu? Tentunya yang pertama ada etika sebagai kesepakatan. Artinya di sini ketika kita berusaha ada beberapa mungkin kode etik yang telah disepakati bersama minimal dalam kelompok wirausaha. Nah, kesepakatan itu akan menyatukan sebuah nilai-nilai yang positif dan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah lingkungan usaha. Jadi misalnya seperti apa? Misalnya ketika kita berwirausaha, misalnya kita kalau yang dari Jogja misalnya, itu dulu ada yang namanya Sunday morning atau Sunmore lah, itu mungkin bisa menjadi sebuah kelompok-kelompok usaha. Nah, di situ pasti sudah ada etika-etika bagaimana dalam menjalankan usaha di situ, mungkin satu dengan yang lainnya atau dengan aparat setempat. Artinya ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar atau hal-hal yang tidak boleh diabaikan agar sesama pengusaha dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tidak ada istilahnya serobot kanan serobot kiri, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian etika berwirausaha yang kedua adalah mengenai benar, salah, dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang dalam berwirausaha. Banyak cara untuk mencari keuntungan, tetapi tidak serta-merta hanya berfokus pada keuntungan. Tentunya ada nilai-nilai moral di situ. Bagaimana berwirausaha yang baik dan berwirausaha sesuai dengan moral maupun dengan hukum yang ada. Tidak hanya serta yang penting aku cari rezeki, yang penting aku cari duit, wes pokoknya sak karepku dhewe. Nah, tidak bisa seperti itu. Ada nilai, ada moral-moral di situ yang terkait dengan benar salah. Bolehkah kita misalnya menjual barang-barang haram misalnya, atau barang-barang yang sudah dilarang oleh pemerintah misalnya? Disitulah kita buka warung misalnya, sudah muncul larangan menjual miras di atas berapa persen, tetapi karena kita melihat, oh ternyata masih banyak nih orang yang butuh, kita jual aja. Tentunya di situ kita tidak memiliki moral dalam berwirausaha, karena kita juga tahu bahwa miras itu selain dilarang oleh pemerintah juga dilarang oleh agama karena akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Nah, kemudian ketika etika itu sebagai nilai, maka bisnis yang beretika dan menjaga sikap perilaku adalah menjadi sebuah kunci keberhasilan. Jadi ketika etika yang ada itu sudah menjadi sebuah nilai dasar di dalam benak para pengusaha, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah kunci keberhasilan. Keberhasilan mungkin tidak hanya dilihat dari pencapaian keuntungan atau pencapaian laba semata, tetapi bagaimana usaha itu bisa
lancar, langgeng, tidak menimbulkan masalah di lingkungan sekitar, dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Nah, ada beberapa resiko ya berwirausaha tentunya. Yang pertama, pendapatan yang tidak pasti. Nah, pendapatan yang tidak pasti ini tentunya yang namanya pengusaha pasti ada yang namanya kadang rame, kadang sepi. Jadi seperti itu ya. Jadi memang pendapatannya tidak pasti, tapi itulah menjadi sebuah resiko. Kemudian waktu kerja yang tidak terbatas. Jadi karena kita usaha sendiri, kemudian kita juga mengelola waktu sendiri, maka waktu yang tidak terbatas itulah yang menjadi resiko kita. Seperti tadi ketika saya mencoba jualan susu kedelai, ya memang ternyata waktunya tidak terbatas, hampir 24 jam bisa saja kalau diturut itu, malah istirahatnya sangat-sangat kurang. Nah, kemudian memulai dengan hidup hemat. Karena pola pikir orang berwirausaha tentunya bagaimana ketika kita mendapatkan keuntungan tidak hanya langsung dihabiskan, tetapi bagaimana untuk menambah modal atau untuk menambah investasi yang lain. Jadi memulai dengan hidup yang hemat atau hidup yang sewajarnya. Kemudian tanggung jawab yang besar. Ketika usaha itu sudah semakin besar, maka juga akan memiliki tanggung jawab yang besar, baik itu karyawan, baik itu modalnya, baik itu terus nanti lingkungannya dan lain sebagainya. Dan beban pikiran yang cukup berat, karena itu tadi ya, karena dia sudah pendapatannya tidak pasti, waktu kerja tidak terbatas, terus kemudian hidupnya harus hemat karena dipikir-pikir harus berinvestasi juga nanti jika harus mencukupi kebutuhannya, kemudian juga tanggung jawabnya besar. Jadi beban pikirannya memang cukup besar. Ya sebenarnya beban pikiran ini sangat relatif ya. Ya dimanapun orang bekerja juga pasti memiliki beban pikiran yang cukup berat, tetapi wirausaha mungkin lebih memiliki beban yang cukup tinggi daripada orang yang bekerja di kantoran, karena orang bekerja di kantoran sudah pasti dia akan mendapatkan gaji ya, walaupun gajinya besar kecil ya itu relatif masing-masing. Tetapi itulah resiko beberapa yang dialami oleh pengusaha, terutama ketika pandemi seperti ini ya. Pandemi seperti ini pasti beban pikirannya juga sangat berat karena mungkin omsetnya turun drastis, kemudian dia masih harus menanggung karyawan, kemudian dianya sendiri pendapatannya masih belum pasti dan lain sebagainya. Jadi ya itulah resiko wirausaha. Tetapi ya tidak perlu takut karena di balik resiko yang besar pasti juga ada hikmah yang sangat luar biasa dan pastinya untuk menuju sebuah keuntungan yang luar biasa. Nah, mungkin itu sekian penjelasan singkat terkait dengan kewirausahaan kita kali ini. Maaf jika terkesan terburu-buru karena memang durasi waktunya biar nanti tidak terlalu panjang lebar. Nanti kalau panjang lebar jadinya ngantuk. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ada sedikit pantun, mungkin kalau nggak lucu atau garing ya mohon maaf ya. Nah, pergi kuliah pakai kemeja, jangan lupa pamit orang tua. Wahai sarjana, jadilah wirausaha, biar pede ditanya calon mertua. Amin. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.